Pernah nggak sih Anda lihat proyek yang kelihatannya mustahil, kayak bangun gedung pencakar langit, atau mungkin peluncuran produk teknologi baru, terus kepikiran gimana caranya semua potongan puzzle itu bisa nyambung jadi satu? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasianya, manajemen proyek, catak biru di balik setiap terobosan besar. Tapi sebelum kita jauh-jauh ngomongin sukses, ada satu pertanyaan yang lebih menusuk. Kenapa rasanya banyak banget proyek penting yang ujung-ujungnya berantakan? Manajer proyek itu sering banget merasa kayak nabrak tembok tebal. Entah itu tembok anggaran, tembok waktu, atau tembok sumber daya. Disinilah letak masalah utamanya. Oke, jadi biar kita bisa nemuin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah proyek itu jadi tantangan yang unik banget? Menurut Project Management Institute, sebuah proyek itu intinya adalah usaha yang sementara untuk menciptakan hasil yang unik. Coba deh, ingat-ingat dua kata itu, sementara dan unik. Inilah yang membedakan proyek dari kerjaan kita sehari-hari. Ada titik mulanya dan yang pasti ada garis finishnya. Ini beda banget sama kerjaan rutin. Coba bayangin, operasi rutin itu ibarat mesin pabrik yang jalan terus, stabil, dan berulang. Nah, kalau project itu lebih kayak ekspedisi ke tempat baru, punya satu tujuan yang spesifik, timnya dibentuk sementara, dan rencananya, wah, sering banget harus diubah di tengah jalan. Yang satu buat jaga kestabilan, yang satu lagi buat menciptakan perubahan. Nah, sekarang kita masuk ke inti konfliknya. Pertarungan abadi yang harus dihadapi setiap manajer proyek. Ini adalah soal menyeimbangkan tiga kekuatan yang terus-menerus saling tarik-menarik. Kekuatan pertama adalah ruang lingkup. Gampangnya, ini soal apa aja yang mesti dikerjain. Fiturnya apa aja, hasil akhirnya mau seperti apa, seberapa besar dan kompleks proyek ini. Terus yang kedua, waktu. Yah, ini jelas ya, deadline, jadwal, pokoknya semua yang berhubungan sama kapan proyek ini harus selesai. Tekanan yang nggak pernah hilang dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, tentu saja, biaya. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal uang loh, ini mencakup semua sumber daya. Tenaga kerja, peralatan, bahan baku, semuanya deh. Nah, ketiga batasan ini, ruang lingkup, waktu, dan biaya, membentuk apa yang kita kenal sebagai segitiga manajemen project. Aturannya simpel tapi mutlak. Anda nggak bisa mengubah satu sisi tanpa mempengaruhi sisi lainnya. Mau proyeknya selesai lebih cepat? Siap-siap aja biayanya nambah. Mau irit anggaran? Mungkin ada fitur yang harus dikorbanin. Dan di tengah-tengah semua tarik ulur ini, ada kualitas. Setiap keputusan yang Anda ambil pasti akan berdampak padanya. Jadi, pertanyaannya, di tengah semua tarikan ini, gimana caranya seorang manajer bisa bikin peta jalan menuju kesuksesan? Oke, sekarang kita masuk ke fase perencanaan. Kita lihat gimana mereka merancang cetak biru untuk melewati semua tantangan ini. Salah satu senjatanya itu namanya analisis jaringan, pakai metode seperti PERT atau CPM. Kedengerannya rumit, tapi sebenarnya logis banget. Cuma ada 3 langkah utama. Pertama, perkirakan durasi tiap tugas. Kedua, cari tahu tugas mana yang harus selesai dulu sebelum tugas lain bisa dimulai. Dan yang paling penting, ketiga, hitung jalur kritisnya. Coba perhatikan bagian ini. Setiap panah itu adalah tugas yang harus dikerjakan. Nah, lihat garis merah tebal itu? Itulah yang disebut jalur kritis. Rangkaian tugas terpanjang dari awal sampai akhir. Kenapa ini penting? Karena jalur inilah yang menentukan waktu paling cepat sebuah proyek bisa selesai. Kalau ada satu aja tugas di jalur ini yang telat sehari, maka keseluruhan proyek bakal ikut telat sehari. Krusial banget. Oke, alat sakti berikutnya, bagan Gantt. Kalau yang tadi itu peta ketergantungan, yang ini lebih kayak kalender super canggih untuk proyek. Lihat deh, simple tapi powerful kan? Setiap balok itu mewakili satu tugas di dalam lini masa. Dari sini, kita bisa langsung lihat siapa yang bertanggung jawab, kapan tugasnya mulai, dan kapan harus selesai. Ini pada dasarnya adalah peta visual yang memastikan seluruh tim ada di halaman yang sama. Perencanaan itu juga soal milih kontrak yang pas. Ini penting banget, karena ini nentuin siapa yang nanggung resiko kalau ada apa-apa. Kalau proyeknya jelas dari A sampai Z, kontrak harga tetap cocok, resikonya di kontraktor. Tapi kalau proyeknya penuh tanda tanya, lebih aman pakai penggantian biaya, di mana sponsor yang menanggung resikonya. Oke, rencana udah matang, kertasnya udah keren. Tapi, apa yang terjadi pas rencana itu turun ke lapangan dan berhadapan dengan kenyataan? Sekarang, kita bahas gimana caranya manajer menjaga kapal ini tetap berlayar di jalurnya.
Kuncinya, satu, informasi. Manajer butuh semacam dashboard untuk memantau kesehatan proyeknya. Ada laporan kendala untuk mengantisipasi masalah, laporan kemajuan untuk bandingin realita dengan rencana, dan tentunya laporan keuangan untuk mastiin anggaran nggak jebol. Nah, di sini ada satu prinsip yang cerdas banget. Namanya manajemen dengan pengecualian. Logikanya gini, kalau ada tugas yang berjalan sesuai rencana, lancar jaya, ya udah biarin aja, nggak usah diutak-atik. Energi dan perhatian kita fokuskan semuanya ke hal-hal yang melenceng dari rencana. Efisien banget kan? Proyeknya kelar, hore, semua seneng. Tapi, tunggu dulu. Kerjaan belum benar-benar selesai. Ada satu langkah terakhir yang sering banget dilupain. Padahal krusial banget, evaluasi. Evaluasi itu tujuannya ada dua. Yang pertama, ya jelas, buat menilai kinerja manajernya. Tapi, ada yang kedua, yang menurut saya jauh lebih berharga, yaitu mengevaluasi prosesnya sendiri. Apa sih yang berhasil? Apa yang salah? Pelajaran-pelajaran inilah yang jadi harta karun, yang bikin proyek berikutnya bisa jauh lebih baik lagi. Dan kita sampai di akhir dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Sebuah proyek yang selesai tepat waktu, anggarannya pas, apakah itu udah pasti bisa disebut sukses? Coba pikirin lagi, karena bisa jadi kesuksesan sejati sebuah proyek, dampaknya, nilainya, baru benar-benar terasa bertahun-tahun kemudian. Ini ngingetin kita bahwa manajemen proyek itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tapi tentang menciptakan sesuatu yang bermakna dan bertahan lama.